Membutuhkan hati yang bersih untuk mendengarkan cerita ini. Ada seorang tanya kepada seorang ustadz ya, "Ustadz, bolehkah saya mengundang kawan-kawan dan tetangga untuk ke rumah saya dengan acara makan-makan?" Uh, Kata ustadz nih bilang, "Boleh, itu bagus karena kamu berbagi makanan." "Oh iya ustadz, bagaimana kalau acara itu kita sambil ngobrol-ngobrol, boleh nggak?" "Ya boleh, asal jangan ngobrolin hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti gibah, dosa atau hal-hal yang memang ngobrolin hal-hal yang tidak diperbolehkan ya. Ngobrol itu hukumnya mubah kok." Kalau misalnya gini Ustaz, saya mau ngumpulin teman-teman ke rumah, saya ajak makan, ngobrol. Ini ada tujuannya, yaitu dalam rangka mensyukuri saya punya mobil baru. Itu gimana Pak Ustadz? Ya alhamdulillah ya, nggak masalah seperti itu. Ya iya kali, masa syukuran mau dilarang-larang? Kalau begini gimana? Kalau acara ngobrolnya diganti dengan baca sholawat atau mauidul hasanah tentang perjalanan hidup Rasulullah, lalu motif bersyukur punya mobil ini diganti dengan bersyukur atas kelahiran Rasulullah. Bagaimana ya? Oh, kalau itu bid'ah, sesat. Semua yang sesat masuk neraka. Anda itu baik, tentu para generasi salaf sudah melakukannya. Aduh, ya udah deh. Kalau demikian Pak Ustadz, saya undang buat makan-makan dan ngobrol aja ya. Yang baca sholawat dan dengerin mauidhah biar saya sama tetangga aja ya. Terima kasih Pak Ustadz. Maulidin adalah sebuah adat istiadat teman-teman ya, bukan ibadah. Yang ibadah itu kontennya yang sesuai sunnah. Banyak orang yang tak bisa membedakan antara ibadah dan adat tuh. Ya dari situ biasanya muncul kesalahpahaman tentang bid'ah. Contoh, menunggu pesawat bukan ibadah nih. Ketika ada yang menunggu pesawat sambil membaca Quran dan berzikir, maka penungguan ini tetap bukan ibadah. Tapi yang dianggap ibadah adalah membaca Quran dan zikir tadi. Itu adalah perbuatan yang sunnah dan itu berpahala. Apabila ada yang setiap menunggu pesawat selalu membaca Al-Quran dan berzikir, dia tetap tidak melakukan bid'ah. Tidak juga bisa disebut mengkhususkan waktu ibadah sebab yang khusus adalah waktu penungguan pesawatnya, bukan ibadahnya. Contoh kedua nih, menyelenggarakan acara peringatan apapun yang bukan maksiat bukanlah suatu ibadah dan hukumnya itu boleh atau mubah. Ketika peringatan apapun itu diisi dengan kegiatan mubah seperti ngobrol, makan-makan, maka kegiatan yang menjadi isinya itu tetaplah mubah. Peringatannya berstatus mubah, demikian juga isi dari acara tersebut juga statusnya mubah. Ketika diisi dengan kegiatan sunnah seperti zikir dan sedekah, maka kegiatan zikir dan sedekahnya juga tetap sunnah. Peringatannya mubah, ya kan? Namun isinya sunnah, yaitu zikir dan sedekah. Acara peringatan ini tetaplah bukan bagian dari ibadah ataupun syariat, sehingga tidak relevan dengan status bid'ah, apapun itu isinya. Demikian pula ketika acara peringatan ini dilakukan setiap momen tertentu, tetap mubah dan tetap bukan ibadah. Contoh ketiga nih, ngobrol dengan tetangga di hari tertentu dalam seminggu. Misalnya itu kan dalam ronda malam gitu ya, yang ada jadwalnya. Itu bukan ibadah dan hukumnya juga mubah. Ketika ngobrol diisi dengan baca koran, maka ngobrolnya mubah dan isinya juga mubah. Karena baca koran. Ketika acara ngobrol ini diisi dengan membaca surah Yasin bersama, maka pembacaan surah Yasinnya tetap sunnah seperti semula. Acara ngobrolnya mubah sebab bukan ibadah, tapi isinya sunnah, yaitu baca Yasin berjamaah. Yang seperti ini juga tidak relevan dengan status bid'ah, meskipun terjadwal secara kontinu, ya kayak ronda malam tadi. Banyak orang ya mempermasalahkan kegiatan adat seperti di atas bila diisi dengan ibadah, tidaklah paham makna bid'ah. Bagaimana mungkin ketika acara non-ibadah yang mubah diisi dengan makan, minum, ngobrol, nonton TV, dengerin radio, atau bermain sosmed, hukumnya tetap mubah. Namun ketika acara tersebut diisi dengan baca zikir, baca surah tertentu dari Al-Quran, atau sedekah, atau mauidhah, justru malah dianggap bid'ah. Butuh hati yang bersih untuk memahami apa yang sudah kami ceritakan. Ini tulisan yang sangat bagus yang saya temukan, ditulis oleh Dr. Abdul Wahab Ahmad.